Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya kepada anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggeneng Lamongan yang dirahmati oleh Allah, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan limpahan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita yang lampau mengenai bab fikih, yaitu at-thaharah atau bersuci. Pada kesempatan yang lampau sudah kita paparkan mengenai jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada bab wudu, ya, bab tentang fardu-fardunya wudu. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i. Fasal menjelaskan tentang pira-pira fardunya wudu. Wa furudul wudu ilan utawi pira-pira fardunya wudu sittatu asya'a iku 6 pira-pira suci-suci. An yatu rupane niat inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Jadi fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang dikatakan fardu ini maksudnya adalah hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kita menjalankan wudu. Kalau ada salah satu saja yang kita nggak kerjakan, maka sudah dipastikan wudu kita pasti batal. Nah, fardunya wudu di sini ada 6 ya. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Nah, perlu saya tegaskan lagi bahwasanya niat dengan melafadzkan niat itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau niat itu adalah letaknya di dalam hati, dan untuk ibadah wudu ini adalah pada saat kita membasuh air kepada bagian wajah. Jadi bersamaan ya, bersamaan seperti ini. Nah, yang kita harus hadirkan adalah saya berniat melakukan wudu fardu karena Allah Ta'ala. Dalam hati harus ada kata-kata itu. Nah, adapun melafadzkan wudu adalah sebelum kita membasuh wajah. Nah, itu disunahkan kita dengan mencuci tangan seperti ini, dengan kita melafadzkan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardalillahi ta'ala. Baru kemudian ya kita masukkan ke bagian wajah. Nah, sambil menghadirkan niat di dalam hati, saya berniat melakukan wudu karena Allah Ta'ala. Nah, untuk wajah ya nanti dijelaskan ya di bagian yang berikutnya. Wasani lan utawi kang kaping pindho ghuslul wajhi iku basuh wajah. Untuk yang fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Ya, membasuh wajah itu harus semua bagian wajah yang sudah ditentukan oleh syariat ini yang harus terkena air. Jadi tidak boleh kok hanya sebagian wajah, tidak cukup, itu nanti bisa tidak sempurna. Jadi harus seluruh bagian wajah. Nah, yang dimaksud dengan seluruh bagian wajah itu adalah wajah kita ini mulai dari tempatnya tumbuhnya rambut di samping-samping wajah kita ini. Jadi ini harus terbasuh semua. Dan yang bagian bawah ini adalah di bagian gigi geraham sampai kepada janggut kita ini. Dan seperti ini harus merata. Ya, kita kucurkan air atau kita langsung masuk ke dalam kolak yang besar sambil begini. Nah, ini harus semuanya terkena ya, jadi nggak cukup kok hanya begini tok, itu nggak sempurna berarti kan. Kemudian wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Fardu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini harus kita perhatikan betul ini ya, bahwasanya ketika kita membasuh kedua tangan itu sikunya ini harus juga terbasuhkan oleh air. Jangan hanya sampai bagian siku pas dari siku seperti ini, tidak, tapi harus terkena air juga. Makanya harus dilebihkan di luar siku ini, di sini sampai
ini terkucuri oleh air kanan dan kiri. Nah, caranya seperti itu. Ya, nggak cukup kok hanya segini tok, hanya nggak sampai siku, itu malah tidak sempurna. Kemudian warabi'u lan utawi kang kaping 4 mashu ba'dir ra'si, ngusap sebagian sirah. Setelah membasuh kedua tangan, kemudian mengusap kepala, sebagian kepala ya, tidak harus semuanya. Nah, kepala itu yang dimaksud area kepala ya di sini, ini adalah area kepala. Nah, adapun rambut ini juga area kepala kalau rambutnya itu masih di area sini. Adapun kalau rambutnya panjang, misalkan sudah keluar dari area kepala, berarti tidak bisa dikatakan area kepala. Jadi nggak boleh diusapkan ke bagian yang di luar area kepala itu. Jadi diusapkan ke rambut tidak masalah, yang penting bagian rambut yang masih ada di area kepala. Nah, diusap ya, bukan dibasuh. Beda ya, kalau dibasuh itu memang harus dialirkan air, tapi kalau diusap itu cukup kita ambil sedikit air, kemudian kita usapkan ke area kepala kita. Kemudian wal khamisu lan utawi kaping 5 waslur rijlaini, iku mbasuh sikil loro ilal ka'baini tumeka maring polok loro. Fardu yang ke-5 adalah membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Ya, jadi jangan salah, bukan sampai dua dengkul, bukan sampai lutut, tapi sampai kedua mata kaki. Dan mata kakinya ini harus terkena basuhan airnya ya. Jadi tidak hanya garis mata kaki saja, tengah-tengahnya mata kaki ini nggak cukup. Jadi semua harus terkena semua itu, bagian area mata kaki. Kemudian wasadisu lan utawi kang kaping 6 at-tartibu iku tertib urut-urut. Alama ing atase keterangan dakarnahu kang nutur sapa ingsun wa ing ma. Jadi untuk yang rukun yang ke-6 adalah berurutan, mulai dari yang fardu yang pertama yaitu niat sampai yang paling terakhir yaitu membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki. Ini hukumnya harus berurutan, tidak boleh dipelencong-pelencong, tidak boleh kok membasuh kaki dulu baru membasuh tangan baru basuh kepala. Ini nggak urutan seperti itu, maka nggak sah wudunya. Jadi harus berurutan, mulai dari niat sampai yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Baik, kemudian di sini dilanjutkan wasunanuhu. Ini kita masuk ke dalam kesunahan di dalam melaksanakan wudu. Kalau tadi itu kan yang fardu artinya yang wajib untuk kita lakukan di dalam wudu. Nah, untuk yang sunah-sunahnya ini nanti disebutkan di sini. Wasunanuhu tahu kira-kira sunai wudu asyratu asya'a iku ana 10 pira-pira siji-wiji. Atasmiyatu rupane maca bismillah. Nah, sunah yang pertama ketika kita wudu adalah dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya, sebelum kita membasuh muka. Kemudian wa ghusl kaffaini lan basuh epek-epek loro. Jadi sambil baca bismillah sambil membasuh kedua telapak tangan seperti ini. Jadi sebelum kita membasuh wajah kita. Ini qabla idkhalihima ing dalam sadurunge manjingaken epek-epek loro al-inaa ing wadah. Nah, kalau memang kita wudunya itu di sebuah wadah, maka cuci dulu tangannya ini sambil baca bismillah. Dicuci dulu, dibasuh dulu, baru kemudian masuk untuk mengambil air di sebuah wadah yang besar. Kemudian wal madmadatu lan kekemu ya, berkumur-kumur. Ini adalah termasuk sunnah ya. Nah, ini berkumur-kumur pada saat kita wudu sebelum kita membasuh muka. Nah, berkumur-kumurnya itu harus betul-betul dikumurkan ya. Biar nanti ada semacam kotoran atau apa yang masuk dalam mulut kita ini bisa bersih. Jadi kumur-kumurkan, tidak hanya diletakkan air dok, tapi harus dikumurkan lalu dimuntahkan boleh, ditelan juga boleh. Tapi sebaiknya itu dimuntahkan aja. Wal istinsyaku, sunnah berikutnya adalah istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung. Jadi setelah berkumur itu kita ambil air lagi, kita sedot dengan hidung kita, lalu kita muntahkan, kita keluarkan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi diambil air tapi dengan melalui hidung. Nah, sebaiknya dikeluarkan ya, jangan disedot sampai itu nanti akan menyiksa
ini hidung kita sendiri. Ya, sebetulnya boleh saja kalau mau dihirup juga boleh. Wa mashu jami'ir ra'si. Sunnah berikutnya adalah mengusap seluruh kepala. Nah, kalau tadi ya fardu atau kewajiban pada saat kita wudu itu kan mengusap sebagian kepala. Nah, ini di sini kita dianjurkan yang diusap itu tidak hanya sebagian saja, kalau bisa itu semuanya. Sebagian ini kan memang yang minimal, ya, yang paling sedikitnya. Tapi kalau yang lebih utama itu kita usapkan ke seluruh kepala begini. Jadi ambil air, kemudian kita usapkan ke seluruh kepala begini. Nah, memeratakan air ke seluruh kepala. Ini hukumnya adalah sunnah. Berikutnya wa maskul udunaini zahiruhuma. Lan ngusap kuping loro zahiruhuma, rupane zahire kuping loro wa batinahuma lan batine kuping loro bimain lawan banyu jadidin kang anyar. Jadi termasuk kita disunahkan ya untuk mengusap kedua telinga, baik di bagian dohirnya. Dohirnya itu artinya bagian sini, bagian yang ada di belakang sini, maupun yang berada di batinnya. Batin itu berarti bagian di lekuk-lekuknya telinga sini. Nah, ini kita disunahkan untuk mengusap dengan air. Nah, cara mengusapnya itu begini, ya, kita ambil air antara jari telunjuk dan jari jari ibu jari ya, itu kita putarkan. Kalau yang ibu jari itu kita putarkan di bagian belakang atau di bagian dohir telinga kita ini. Nah, sedangkan untuk yang telunjuk, jari telunjuk itu kita putarkan di bagian lekuk-lekuk telinga. Jadi diputarkan begini, set, gini ya, set. Nah, ini diputar ke belakang, ke depan. Nah, ini sama. Bagian ibu jari pun juga begitu, ke depan, ke belakang. Nanti sama juga seperti itu. Nah, caranya begitu. Kemudian wa takhlilul lihyati, lan nyela-nyelani jenggot al-kasati kang tetel. Nah, sunnah berikutnya adalah menyela-nyelai jenggot. Kalau punya jenggot ya, bagi yang punya jenggot itu kalau memang tebal itu disela-selai begini, biar nanti airnya ini bisa lebih merata gitu. Nah, ini hukumnya sunnah ini. Ya, yang penting ketika nanti pas membasuh wajah itu bisa terkena air, tetap wajib harus terkena air itu bagian yang ada jenggotnya itu juga harus terkena air. Nah, tapi ini nanti di sela-selai juga. Ya, ini membasuh muka kemudian juga harus dipakai di sela-selai. Wa taslilul asabi yadaini wa rijlaini. Wa taslilul asabi lan nyelan-nyelani driji tangan loro. Asabi yadaini driji tangan loro wa rijlaini lan sikil loro. Nah, ketika kita membasuh kedua tangan itu disunahkan juga sambil disela-selai. Ya, antara jari satu dengan jari yang lain itu sambil disela-selai. Kerujuk sambil disela-selai begini. Kaki pun juga begitu, disela-selai. Ya, kaki kita ya disunahkan pakai jari yang kelingking, mulai dari yang kanan disela-selai terus sampai yang kiri. Hukumnya sunnah. Wa taqdimul yumna lan dinginaken anggota kang tengen alal yusra ngerekaken ing atase anggota kang kiwa, mendahulukan anggota tubuh yang kanan kemudian baru yang kiri. Jadi semua yang sudah kita sebutkan tadi, baik itu membasuh tangan ataupun membasuh kaki ataupun mengusap kedua telinga, itu nanti disunahkan untuk mendahulukan yang kanan dulu, kanan baru kiri. Jadi tidak bersamaan, tapi sunahnya itu secara bergiliran, kanan kiri seperti itu. Kemudian wa taharatu salasan wa taharatu lan sesuci salasan kaping telu. Nah, disunahkan untuk diulangi sebanyak 3 kali. Ya, baik dari membasuh wajah tadi itu tidak hanya sekali ya, disunahkan untuk 3 kali. Tidak kali cukup, sampai 3 kali saja, jangan lebih dari 3 kali. Kecuali kalau memang ada yang belum terbasuh, baru kalian tambahin, karena memang harus terbasahi semua, teralirkan air semua. Ya, tapi kalau sudah satu basuhan sudah merata ke seluruh wajah, maka ini cukup 3 kali.
Begitu juga nanti tangan begitu ya. Kalau kita pakai gayung, nah itu 3 kali seperti itu. Semuanya nanti pakai 3 kali ya, ini 3 kali. Secara bergiliran begitu. Ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian sunnah yang terakhir, wal mualatu lan nuli-nuli. Maksudnya adalah secara berkesinambungan, jangan terjeda-jeda. Ya, setelah basuh wajah, ya langsung nanti disusul dengan membasuh kedua tangan, langsung disusul dengan mengusap kepala, langsung disusul dengan membasuh kedua kaki. Jangan dijeda-jeda. Ya, di rumah baru basuh wajah, kemudian nanti di masjid baru membasuh kedua tangan. Itu dijeda-jeda namanya. Meskipun itu juga boleh, ya boleh-boleh saja. Cuma itu tidak utama. Yang lebih dianjurkan atau disunahkan itu dengan cara secara berkesinambungan. Ya, ini sebetulnya adalah baru sebagian ya sunan-sunan di dalam wudu. Sebetulnya masih ada lagi, masih banyak lagi di kitab-kitab yang lebih besar, lebih luas keterangannya. Jadi ini yang sebagian yang mungkin sering kita amalkan. Baik, barangkali itu yang bisa kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah ilmu kita, bisa memberikan banyak kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.